Banyak aspek kemudian ketika bicara politik, baik itu dari sudut pandang praktis maupun sudut pandang kemudian ontologis. Kalau motif bisa macam-macam. Iya, gitu. benar. Tapi guru saya bilang, Anda tidak akan jadi politisi paripurna sebelum Anda bisa menangisi nasib bangsa Anda. Podcast Sospol kita, dialogis, solutif, dan futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sospol kita dimanapun Anda berada, senang sekali pada episode kali ini saya Kak Khalid akan menemani Anda selama lebih kurang 20-30 menit ke depan, tentunya membahas tentang tema-tema yang penting dan juga isu yang berkaitan dengan sosial dan politik. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu topik yang penting tentang ilmu politik, mengenal politik lebih dalam lagi, tentunya dengan salah satu pakar kita yang sudah hadir di studio hari ini ya, Pak Koordinator Prodi Politik Sandi Pratama MSI. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam Bang Khalid. Iya, sehat Pak ya? Harus optimis, sehat selalu. Sehat selalu. Makasih banyak Pak Sandi di sela-sela kesibukannya udah menyempatkan hadir dalam podcast kita hari ini. Sama-sama. Ini mungkin jadi nanti kesempatan yang bagus untuk kita saling elaborasi. Benar sekali. Nah, Pak Sandi, berbicara tentang politik, Pak. Ini politik ini kerap sekali di kalangan masyarakat dipandang negatif, Pak ya. Tapi berbicara tentang politik memang dinamis. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai sesuatu media yang positif, namun juga tidak sedikit dari masyarakat yang melihatnya sebagai negatif. Kira-kira apa Pak penyebabnya yang bikin dia menjadi negatif di kalangan masyarakat? Oke, jadi kemudian ada gium bahwa politik itu sering berasosiasi negatif. Dan kalau kemudian mau kita runut sebenarnya tergantung pada diskursus apa yang mengikuti pertanyaan tersebut kemudian. Misalnya, kalau kemudian kita sering mendapatkan di masyarakat bahwa politik itu adalah isinya orang-orang yang haus kekuasaan, yang hanya berbicara mengenai kekuasaan mutlak, berebut kekuasaan, konflik sana-sini, maka kemudian publik, konstituen, warga negara akan melihat segala sesuatu diskursus mengenai politik adalah negatif. Tapi kemudian tidak harus selalu begitu. Kalau kita bicara bahwa negara masih memberikan bantuan sosial, subsidi kepada warga negaranya, maka itu kan bisa kita asosiasikan sebagai politik yang positif. Iya, benar. Mungkin ini soal kemudian stigma itu muncul dari diskursus apa yang melatar belakanginya. Boleh saya rangkum bahwa politik ini artinya baik Pak Sandi ya, tapi mungkin aktor dari politik ini yang tidak baik. Ada banyak aspek kemudian ketika bicara politik, baik itu dari sudut pandang praktis maupun sudut pandang kemudian ontologis, seperti itu. Ruang lingkupnya juga luas, meskipun kita kemudian secara sederhana kemudian kan mendefinisikannya bahwa politik itu kan sederhananya adalah relasi kekuasaan antar semua, antar aktor, antar material, antar aktor dengan material, lembaga dengan aktor, dan seluruh misalnya lapisan yang ada di masyarakat. Kan dia begitu sebenarnya. Iya. Nah, iya. Namun Pak Sandi, kita berbicara tentang negatif dan positifnya politik, tapi sepertinya tidak ini ya. Kita harus tahu nih, Sobat Sospol juga harus tahu politik itu secara general apa sih Pak artinya? Oke, kembali ke tadi, sepintas saya sempat spill gitu ya. Kita mendefinisikan politik itu kemudian ketika terbangunnya relasi kekuasaan di antara banyak aktor. Sederhananya seperti itu. Relasi itu kemudian membentuk institusi atau kelembagaan. Relasi itu kemudian memperdebatkan soal otoritas, kewenangan begitu ya. Yeah. Nanti kan kemudian dia jadi melebar. Seperti itu. Sederhananya kira-kira kemudian bagaimana mendefinisikan sebuah peristiwa, sebuah fenomena, sebuah gejala itu politik atau bukan? Ada nggak tautannya? Contoh, kita analogikan ya, misalnya ya. Istri menampar suami. Iya. Meskipun yang sering terjadi kan kebalikannya. Benar. Gitu ya. Kira-kira menurut Bang Khalid itu politik atau tidak? Politik. Nah, gitu kan? Iya, tapi gimana kita mengaitkannya itu dengan politik, Pak? Iya. Karena Bang Khalid kan sarjana master ilmu politik gitu. Oh, Jadi iya. bilangnya politik. Coba kalau master ilmu apa misalnya psikologi, Iya, apaan iya. tuh politik? Oh. Nah, begitu. Oke. Gimana mengkaitkannya? Maka nanti kita lihat kemana dia tautannya. Suami atau istri
kalau suami istri kan dia terikat hubungan sah gitu ya, disahkan oleh negara, dicatat di Indonesia ya, dinikahkan oleh negara. Jangan lupa ada kata-kata negara di sana. Iya. Itu sudah secara kelembagaan, maka namanya institusi rumah tangga, diatur oleh regulasi. Regulasi adalah produk politik, namanya produk hukum, tapi yang membentuk adalah politik. Kenapa kemudian harus diatur? Suami tidak boleh menampar istri, istri tidak boleh memukuli suami, tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Semuanya itu kan kemudian ada relasi kekuasaan antara suami dengan istri. Loh kan hanya 2 orang gitu. Iya. Loh memang kenapa? Nanti Anda lihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Istri punya hak asasi manusia sebagai manusia merdeka. Suami juga sama. Belum lagi yang lain-lain. Kemudian sama juga nanti Anda pakai perseptif gender. Oh ini kemudian dominasi maskulin terhadap feminin. Kan itu politik semua sebenarnya. Benar. Nah, maka kemudian ranahnya politik itu positif atau negatifnya ada di mana sih gitu. Iya. Tidak melulu soal kemudian di lembaga-lembaga kekuasaan bahwa ada penyimpangan-penyimpangan di sana, ada kebobrokan, ada kemudian degradasi pada banyak aspek di sana. Tapi kemudian politik itu sangat luas. Setiap segala sesuatu yang di dalamnya ada relasi atau pertaruhan kekuasaan, maka itu sangat politis. Apapun itu. Bahkan cabai pun politis. Cabai politis nggak? Cabai politis. Gula politis nggak? Gimana mengaitkan gula dengan politis nih Pak? Ini bingung ini. Iya, yang barusan divonis 4,5 tahun kan gula itu. Iya. Nah, kan begitu. Iya, begitu kurang lebih Bang Khalid analoginya. Iya. Nah, Pak Sandi sendiri, kita berbicara tentang politik, namun apa saja sih Pak ruang lingkup di dalam ilmu politik itu sendiri? Kalau sudah bicara dalam tataran keilmuan, maka teman-teman semua kita punya definisi yang beragam bagaimana kemudian mengartikan ilmu gitu. Kalau saya kan misalnya kalau mendefinisikan ilmu itu kan rumahnya satu, pintunya banyak. Iya. Misalnya rumahnya namanya kesejahteraan, prosperity. Maka kita bisa masuk dari pintu banyak. Politik adalah salah satu pintunya. Ekonomi nanti akan bicara salah satu pintunya. Begitu. Nah, kemudian apa sih yang kemudian dikaji oleh politik? Yang pertama tadi soal relasi. Kedua aktor misalnya. Ketiga institusi yang melingkupinya. Keempat misalnya otoritas. Kelima misalnya studi-studi pengembangannya, bagaimana kemudian turunannya bahwa negara dibentuk atas berdasarkan kesepakatan bersama, kontrak sosial segala macam. Sosiologi bicara kontrak sosialnya. Lalu kemudian setelah kontrak disepakati, Leviathan terbangun, negara berdiri, lalu mau digimanain nih? Nah itu kan kemudian sangat politis. Maka silakan didekati secara kelembagaan, silakan didekati secara pendekatan aktor, pendekatan HAM dan otoritas begitu. Banyak sekali sebenarnya lingkupnya. Itu kurang lebih seperti itu. Iya, Pak Sandi, secara umum kita tahu bahwa memang politik ini kerap sekali mungkin di ruang lingkup calon mahasiswa dan juga mahasiswa, ilmu politik ini sering sekali menjadi pilihan kedua, Pak. Lalu kalau di UBB ini, Pak, berbicara di UBB ini sendiri gimana, Pak? Sebenarnya saya agak tersinggung disebut begitu. Oh enggak ya, sebenarnya enggak berarti ya. Pilihan ketiga dia, bukan pilihan kedua. Oh iya. Nah kemudian kita bicara sekup kecil, bagaimana kemudian generasi muda kita ketika memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, perguruan tinggi, ya yang tentu berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah. Lalu kecakapan apa, profil apa yang ingin dia bangun ketika dia ambil major itu, ketika dia mengambil prodi itu. Contohnya ilmu politik. Lalu pertanyaan kan sebenarnya ada nanti kan berikutnya kan pertanyaannya pasti lalu seberapa favorit sih sebenarnya ilmu politik itu sebagai sebuah lembaga pengembang keilmuannya itu kemudian dijadikan target tujuan ataupun pilihan program studi oleh calon-calon mahasiswa kita. Oke, beragam, kita bisa banyak data, banyak argumen untuk menyebutkan di mana sih sebenarnya posisi katakanlah keketatan ataupun misalnya minat begitu ya dari anak-anak SMA kita, SMK kita untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pengalaman saya terakhir yang sekarang begitu, ketika SNBP yang jalur pertama itu hampir rata-rata yang kita loloskan itu adalah yang mengambil pilihan pertama. Ilmu politik UBB. 93%-nya daftar ulang. Simpulannya mereka memilih dan mereka mau mengambil. Itu yang pertama. Bicara kompetensi, kualifikasi itu kan belum bisa diukur. Tapi kemudian itu juga jadi tantangan menarik. Kira-kira belum lagi kita bicara passion. Nggak bisa dijawab tuh. Bahkan sampai semester lulus sekalipun kita nggak bisa jawab. Bapak Ibu mahasiswa, apakah ilmu politik ini passion Anda atau bukan? Itu kan masalahnya. Begitu ya.
Nah, tapi itu tantangan buat kita. Tapi mari kami yakin 9 tahun di ilmu politik UBB, saya berkeyakinan bahwa sebagian besar dominan dari teman-teman mahasiswa yang memilih ilmu politik itu sebenarnya punya passion besar di bidang itu. Yeah. Tapi kemudian karena ya kita tumbuh dan berkembang sedikit demi sedikit, kita mulai bicara tentang passion, kita bicara mengenai kesesuaian profil yang kita rancang dengan kemudian kurikulum yang kita berikan, pembelajaran yang kita lakukan, riset yang kita lakukan bersama, bahkan yang paling fundamental sekalipun cara pandang politik mahasiswa kita kan itu kan pelan-pelan kita bangun. Benar. Lalu kemudian kalau bicaranya input, apakah kemudian di kalangan anak-anak mahasiswa itu bahwa ketika muncul ada satu pilihan prodi loh yang bisa Anda pilih, ilmu politik di FISIP UBB, maka kemudian seberapa besar minat anak-anak itu memilih, kan itu perlu studi ya sebenarnya ya, perlu studi gitu. Mereka memilih ini, memilih apa, atau jangan-jangan misalnya memilih sama-sama ilmu politik tapi tidak di UBB yang pertama. Iya. Artinya kan passionnya memang di ilmu politik. Nah itu kan cukup dinamis maksud saya Bang Halid. Tapi concern kita di output, di proses dan output. Benar. Prodi kita ini sekarang input kita tidak punya standing position untuk menyatakan bahwa anak-anak kita begini, tidak punya banyak lah. Tapi dalam proses kita bisa mulai menyebutkan bahwa ini loh profilnya, maka dari profil itu kurikulumnya ini. Dari kurikulum itu maka kemudian kompetensinya seperti ini. Lebih lanjut, ini mata kuliahnya. Nah silahkan kita berproses ya selama 8 semester normal di Prodi. Harapannya ketika nanti lulus, jadilah output yang, nah nanti kita lihat, ini pragmatis atau kemudian idealis. Yeah. Gitu. Nah, kalau pragmatis kan bicara, kerjanya apa, kan begitu. Tapi Yeah. kalau idealis, kerja dimanapun, dia akan politis. Benar. Seperti itu sederhananya. Benar. Nah Pak Sandi, ini kan akhirnya yang bikin ini menjadi kurang favorit mungkin Pak ya, Ya. adalah mungkin banyak dari calon-calon mahasiswa yang tidak tahu arahnya nih Pak. Pekerjaan yang relevan dengan ilmu politik nantinya setelah lulus itu apa? Kita ingin tahu, mungkin ada data ataupun research yang Bapak lakukan mengenai relevansi pekerjaan graduate dari ilmu politik ini Pak. Baik, kalau bicara profil lulusan, maka kemudian kan yang terbaru yang kita gunakan itu ada 4. Iya. Satu yang pasti karena ini sarjana, ilmu murni, maka kemudian profil akademisinya perlu muncul. Akademisi namanya. Di mana akademisi barangkali akademisi kan tidak melulu dosen. Iya. Tapi kemudian dia punya lembaga riset, kemudian dia punya lembaga gerakan yang bergerak di bidang sosial begitu kan, termasuk social entrepreneurship itu kan kemudian juga akademisi. Atau dia bekerja di turunannya, ini beda lagi. Misalnya kalau kognisinya dia pada pengetahuan politik itu ditumpahkan dalam banyak kemudian output seperti tulisan, dia senang meliput, dia senang melaporkan, mereportase begitu ya, menurut anak ilmu komunikasi kan reportase. Dan khusus kemudian banyak berita dan cerita yang merupakan fenomena politik, ketika itu ditulis jadi konsumsi publik kan namanya jurnalis. Iya. Nah, itu jurnalis. Benar. Lalu aparatur negara gitu. Meskipun ini kan tumpang tindih dengan saudara kita di ilmu pemerintahan dan di administrasi negara, tapi kemudian tidak salahnya kita juga membangun kompetensi untuk teman-teman kita, mahasiswa kita itu ketika sarjana dia bisa tetap masuk ke birokrasi. Nah, satu lagi yang ini kemudian juga jadi concern di negara ini, dikti itu kan selalu bilang entrepreneur. Iya. Begitu. Kita tidak membayangkan bahwa entrepreneurnya itu di bidang politik. Benar. Dia jadi seperti Hanta Yuda yang punya poltreking misalnya, enggak semulut-mulut itu. Tapi kemudian minimal dia seperti Pak Ranto yang punya Kapung Sebubungnya. Iya. Dia seperti Pak Randy yang punya Ilalang Institutnya, begitu, atau Pak Novendra dengan lembaga risetnya. Kan kemudian itu sudah bentuk contoh role gitu yang bisa ditiru oleh rekan-rekan mahasiswa, bahwa sebenarnya kalau bekerja banyak sebenarnya lapangan pekerjaan atau bidang-bidang pekerjaan yang sebenarnya tidak menyimpang kok kalau Anda kuliah di politik. Nggak begitu. Gitu ya. Apalagi nanti kalau kita sudah perkaya misalnya, ada mata kuliah e-politik big data. Kita sudah respon itu. Teman-teman sudah tahu lah kalau sudah bicara e-politik, big data. Nanti kita usulkan mata kuliah AI-nya begitu kan. Maka kemudian itu bentuk respon kita terhadap perkembangan zaman. Bayangkan perdebatan politik sekarang banyaknya di mana? Di warung kopi atau di media sosial. Nah, begitu ya. Dan itu apakah bisa jadi lapangan pekerjaan? Oh, banyak.
data analis kan juga bisa. Saya lihat teman-teman saya yang di basicnya ilmu politik, kadang-kadang dia tidak lari ke legislatif, tidak lari ke lembaga-lembaga birokrasi, dia kok malah jadi data analis di perusahaan mana? Begitu kan? Big company gitu kan? Ya, remote lah, bekerja remote, kemudian jadi apa namanya istilahnya itu ya. Tapi profesinya kalau ditanya, Anda ngapain? Data analis. Benar. Di mana dapat skillnya? Ya ketika kuliah kan kita belajar metodologi. Sekarang cuma pindah saja bahwa materialnya ataupun wahananya, alatnya adalah big data misalnya. Nah itu kemudian sebenarnya kita responsif untuk itu. Tapi, nah sekarang kita kembali ke dasolan apa dasen ya, yang kenyataan gitu ya. Nah dasennya misalnya, loh tapi realnya bagaimana? Itu biarlah jadi urusan dapur kita. Kita akan coba nanti kupas di sesi lain. Anak-anak kita kemana? Saat ini begitu. Gitu Bang Alip. Artinya Pak, banyak sekali ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan politik Pak ya. Mereka menyambung dengan semuanya, bahkan entrepreneurship pun bisa gitu ya. Oke, tapi Sobat Sospol juga ingin tahu nih, apa sih yang bikin Pak Sandi akhirnya terjun ke dalam dunia ilmu politik ini Pak? Saya pribadi ya? Iya, pribadi, ini personal pribadi. sekali. Kenapa saya terjun ke ilmu politik gitu ya? Kenapa ya? Saya dari kelas 1 SD itu sudah jadi ketua kelas. Iya. Jadi kerjanya mengurusi orang. Begitu. Saya nggak tahu definisi politik pada saat itu ya, tapi kemudian mungkin karakter, lalu kemudian pola hidup, gaya hidup. Saya masih malu kalau nyebutnya passion, tapi kemudian hidup saya kok lebih banyak ngurusi orang ya. Oh iya. Begitu. Itu kan kampanyenya politisi ya. Iya. Begitu. Iya. Maka kemudian segala sesuatu yang yang berbau-bau menata, mengelola, yang itu juga sebagian dari definisi dari ilmu politik. Itu yang saya sukai dan cintai. Begitu. Apakah kemudian secara teoretik, secara konseptual, secara teoretik saya cukup mahir di sana? Oh, enggak juga. Gitu. Enggak juga. Tapi kemudian pada aspek itu yang membuat saya kemudian cukup concern pada kajian ini. Gitu. Kalau motif bisa macam-macam. Iya, gitu. benar. Tapi guru saya bilang, Anda tidak akan jadi politisi paripurna sebelum Anda bisa menangisi nasib bangsa Anda. Begitu. Apakah saya pernah nangis? Pernah ketika diputusin oleh pacar saya dulu itu. Menangisi masyarakat belum, Pak? Belum sampai ke sana gitu. Iya. Lalu apa sih Pak pencapaian yang bikin Bapak puas banget di dalam dunia politik ini? Dalam dunia politik, ilmu politik ya. Iya, di ilmu politik ya. Di ilmu politik kemudian guru saya selalu menyatakan bahwa dimanapun Anda, apapun backgroundnya, kemudian yang perlu kita bangun adalah reputasi, begitu. Kebetulan sekarang saya sedang menggeluti kajian-kajian tentang tata kelola sumber daya alam, begitu. Lalu kemudian studi juga di tempat yang platformnya itu banyak berbicara soal tata kelola sumber daya alam. Lalu terbentuk kaukus dan kemudian itu jadi komunitas riset yang cukup kokoh, berjejaring dan global. Lalu ketika masuk saya melihat orang, teman-teman di luar sana, bahkan di misalnya di Jogja, di Gajah Mada gitu ya, ternyata yang terpenting itu bukan material atau datanya, yang terpenting adalah frameworknya. Bagi saya pencapaian terbesar itu ketika saya mulai memahami, oh itu ya namanya framework ya. Kalau bicara timah, sehari-hari kita berhadapan dengan soal timah, macam-macam dampaknya, pertambangannya, duitnya yang berputar, partisipasi di sana, lalu kemudian dan segala macamnya. Tapi kemudian sebenarnya fenomena itu cerita dari apa? Dari segi keilmuan. Itulah namanya framework, kerangka berpikir. Nah, ketika sebagai akademisi karena saya di kampus, ketika kemudian bahwa saya mulai concern pada satu framework dan saya nyambung dengan itu, bagi saya itu pencapaian terbesar saya. Bukan proyeknya, bukan ini, tapi kemudian tantangannya kan kemudian apa produksi pengetahuan yang bisa kita ciptakan. Setidaknya sampai tahap ini framework terbangun, dan itu capaian berikutnya yang ingin saya kejar adalah bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa itu juga punya kemampuan membangun framework juga yang brilian. Itu capaian berikutnya.
Begitu, Bang Iya, Khalid, iya. kalau pribadi. Iya, saya juga pernah mendengar bahwa Pak Sandi sendiri pernah mengambil short course ke luar negeri, Pak ya. Short course atau apa itu, Pak? Oh iya, mobility. Iya, mobility. Heeh. Itu boleh dijelaskan nggak, Pak? Dan bagaimana kaitannya itu dengan ilmu politik saat ini? Masih lanjutan dengan uraian deskripsi saya sebelumnya, Iya. ada Caucus Project di kita, dari promotor saya sebenarnya ketika kuliah S3, dan sampai sekarang masih berjejaring. Beberapa peneliti-peneliti tata kelola sumber daya alam itu berkolaborasi. Tidak semuanya ilmu politik, tapi dia misalnya human geography, lalu ada ekonomi tambang seperti itu. Nah, berkolaborasi, kebetulan kita kan memang Departemen Politik Pemerintahan di UGM misalnya. Dan mereka kan rumahnya namanya Project Research. Baju yang saya pakai ini tertulis citres.net, itu rumah besarnya gitu. Dan itu kemudian rumah besar bagi banyak proyek-proyek penelitian. Alhamdulillah pada saat itu ilmu politik UBB diajak. Iya. Lalu dibangunkan result framework, diberikan pemahaman, kita punya target begini, ini target produksi pengetahuan kita, dan banyak. Yang saya kira dulu itu kalau yang namanya project research hanya riset aja, neliti, nulis gitu. Ternyata enggak. Ternyata mereka juga concern pada bagaimana kelembagaannya diperkuat. Banyak, jadi programnya banyak. Salah satunya misalnya yang dilihat bukan publikasi Scopusnya, tapi seberapa banyak proyek ini memberikan impact pada SDM yang ada di dalamnya. Iya. Maka kita kebagian banyak nih. Iya, benar. Kayaknya ilmu politik satu dari sekian sedikit di UBB yang punya beasiswa. Wow, menarik sekali. Satu beasiswa doktor untuk dosennya, 6 beasiswa S2 untuk mahasiswanya. Banyak-banyak kalian itu masuk beasiswa, ke ilmu politik. Itu baru beasiswa S2 ya dan S3. Iya. Tapi kemudian mobility-nya Anda mau kemana? Mau jalan-jalan, mau lihat bagaimana kampus luar negeri itu bekerja, bagaimana kampus luar negeri itu membangun iklim riset. Nah, silakan datang dan belajar. Kita biayai. Iya. Saya kemarin itu kebetulan mobility. Mobility seharusnya 6 bulan, tapi karena Eropa Utara, saya orang kampung gitu ya, jadi minta 3 bulan aja. Ya oke, silakan 3 bulan gitu. Di sana kemudian waktu itu ke Norwegia, ke Trondheim, ke kampus NTNU namanya, kayak ITB-nya lah kalau di Indonesia begitu. Di human geografinya, di sana kayak peneliti magang, kayak namanya Forsker gitu ya. Forsker itu peneliti bahasa Norwegia. Suhu terendah itu 23 derajat minus waktu ke sana. Saya datang ketika menjelang akhir musim salju dan pulang menjelang musim panas. Untuk warga Bangka itu dingin banget tuh, Pak ya. Nggak tahu lah saya kayak gimana. Saya kayak orang kayak zombie aja di sana gitu. Tapi kemudian di sana kita melihat bagaimana kultur sosial, bagaimana iklim riset, bagaimana kemudian dunia akademis, bagaimana egaliter itu terbangun, bagaimana profesor nggak mau dipanggil profesor, panggil nama aja gitu kan. Lalu kemudian bikin kopi di pantry, ngobrol, Anda dari mana? Jadi, oh Indonesia, lagi neliti apa? Ini. Oh iya, apa materinya? Bikin kopi 10 menit, ketemu profesor dari mana, cerita banyak. Nanti ke ruangan saya, lanjut ke ruangan dia, saya punya ini kira-kira Anda bisa berikan apa gitu. Nah dia sebenarnya dia yang ngajari saya, tapi pura-puranya dia nanya ke saya gitu. Jadi itu mobility. Selain student, kita juga punya program magang untuk mahasiswa, ada juga untuk dosennya. Tahun ini kita dapat 4, baru terpakai 2 untuk dosen. Tapi boleh kemana aja begitu. Lalu yang terpenting kemudian tidak hanya risetnya, tapi kemudian kelembagaan juga, termasuk ruangan ini. Bener. Ini kan support dari citres.net juga. Ada proyeknya ada banyak. Sekarang ada 8. Kalau ada mahasiswa tapi S2 ya, S2 itu yang kemudian TOEFL-nya bagus, proposal risetnya menarik, itu kan juga ada pertukaran 1 semester ke NTNU tapi sementara ini. Cuma mitra kita ada di mana-mana. Ini lebih ke bukan durian runtuh ya, tapi mungkin ini cara Tuhan untuk menguji kita bagaimana kampus kecil yang mencoba melempar kerikil kecil di depan kampus besar ini. Ternyata kita juga bisa mampu bersaing engage ya. Gitu ya. Kalau mampu saya belum tahu, walau alam. Nanti tunggu sampai proyek berakhir. Tapi kemudian kolaborasinya ya kita bisa kok, layak kok gitu. Nah, sekarang tinggal ke mahasiswa bagaimana? Iya, benar sekali. Nah, Pak, dari penjelasan Bapak tadi bisa saya rangkum bahwa memang budaya yang ada di sini dan juga di NTNU, Pak ya tadi. Iya, NTNU Norwegia. Norwegia ya. Berbeda sekali mungkin dan lebih santai, Pak ya. Lebih santai.
sepertinya tidak ada yang santai. Kita sibuk bikin tugas, mereka sibuk kemudian sama juga bukan tugas, tapi belajarnya juga keras begitu. Oke. Sama aja. Sama nggak aja. ada yang Pak. berbeda. Iya, benar sekali. Nah, Pak, bagaimana sih Pak Sandi melihat perkembangan ilmu politik saat ini yang ada di Indonesia, Pak? Ilmu politik di Indonesia. Ilmu politik di Indonesia. Pertama, nggak saya. Ini persepsi saya. Kita menemukan kita menemukan semacam ada ketika banyak kemudian begawan-begawan ilmu politik yang sudah berpulang, lalu kemudian kalau ke generasi kita, Benar. nah di tengah ini kemudian saya melihat ada gap. Ada gap gitu. Meskipun misalnya kalau di tempat saya mungkin bisa ya yang di UGM misalnya ya. Mereka membangun itu, mereka membangun kaderisasi, mereka membangun kemudian mazhab begitu. Nah, tapi kemudian saya merasakan ada lag ya ketika saya S1, S2, S3. Banyak begawan-begawan kita yang sudah uzur, bahkan yang sudah mungkin berpulang. Tapi kemudian warisan keilmuan apa yang kita kenal dengan mazhab gitu ya, itu kemudian apa yang diwariskan kepada kita sampai hari ini. Begitu. Lalu juga dengan dinamika politik yang makin kompleks gitu ya. Bagaimana kita yang di kampus merespon? Nah, ini kan juga bagi saya ada lag gitu. Benar. Jadi jangan sampai nanti bukan aksioma. Bagaimana kemudian politik dalam tataran praktis itu kemudian tidak mampu dilengkapi oleh politik tinggi, gitu. Jadi saya merasa kita harus aware, harus cukup beri perhatian untuk itu, karena masalah politik yang sekarang kita hadapi kadang-kadang kita tidak punya jawaban untuk menjelaskannya. Masalah oligarki, masalah kemudian neoliberalisme yang makin mengakar menguat gitu ya. Bagaimana perkelindahan antara pengusaha penguasa, kan kita makin canggih kan hari ini. Benar. Apakah kita yang ilmu politik itu punya kerangka yang cukup baik untuk merespon itu? Itu yang saya lihat lebih ke tantangannya bagi saya. Dan itu yang belum kita bisa tackle gitu tantangannya, Pak ya, belum dipecahkan gitu. Mungkin buat saya. Nggak tahu kalau teman-teman. Kalau Bang Harik gimana? Oke. Gitu. Nah, Pak, boleh saya mungkin memperlebar pertanyaan tadi bahwa banyak yang udah uzur misalnya nih Pak, seperti pernyataan Bapak tadi. Lalu Bapak melihat bahwa memang belum ada yang mewariskan ilmu-ilmu mereka ini. Kalau mewariskan tentu banyak. Benar. Tentu kita adalah murid mereka gitu. Tapi kemudian membangun mazhab. Membangun membangun concern pada bagian mana dan itu jadi kaukus. Makanya tadi kemudian saya bilang kalau saya kebetulan lagi tune in di yang sifatnya tata kelola sumber daya alam. Kita bicara nikel, kita bicara timah, bicara minyak dan segala macamnya. Dan secara politis gitu. Itu kan kecil dari banyak masalah kita. Bagaimana yang lain? Benar. Bagaimana kemudian konstitusi diganggu gitu. Nah, apa yang kemudian titah dari para begawan-begawan politik kita kepada penerusnya, terutama kita yang di level anak-anak muda, anak yang baru, yang hijau ini, kemana kita akan nyantol di level middle, begitu, kepada profesor-profesor baru kita, kepada guru-guru kita, mungkin ke sana arahnya. Kalau ilmunya waris, iya waris, tapi kemudian pengembangannya, responnya pada dinamika kontemporer, kira-kira apakah kita sudah cukup punya banyak jawaban untuk pertanyaan itu? Benar. Menarik sekali ya, Sobat Sospol dimanapun Anda berada. Memang kita nggak kerasa udah ngobrol-ngobrol lebih kurang 20 menit nih Pak, nggak kerasa ya udah 20 menit ya. Iya. Yang terakhir mungkin Pak Sandi, apa sih Pak saran Bapak untuk calon mahasiswa dan juga mahasiswa yang tengah menjalankan studi mereka di ilmu politik? Untuk yang sedang studi ilmu politik, ini rumah yang egaliter, ini rumah yang terbuka dan semoga hangat gitu ya. Banyak dosen-dosen baru yang keren-keren, belum kita explore, kemudian ini asiknya gimana ya? Belum bertemu di kelas. Tapi kemudian teman-teman, relasi kita bukan hanya di kelas. Banyak ruang-ruang, bahkan selasar yang jarang kita gunakan untuk membangun bagaimana chemistry untuk membentuk atau melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru di luar kelas, itu kita lakukan. Namanya diskusi, ngobrol, debat, begitu ya. Maka kemudian sayangnya ini keluarga muda. Keluarga muda itu kan masih banyak kebutuhannya, masih banyak yang harus ia bangun. Akreditasi, penyaminan mutu, kemudian kemantapan kurikulum, yang itu kemudian juga harus jadi beban yang dipikul oleh para dosen-dosen kita. Sehingga kemudian kalau terkesan kita agak jauh, jarang mengajak,
sebenarnya bukan kita sombong, kerjaannya nggak habis-habis gitu. Maka teman-teman semua sebagai koordinator program studi ini menyampaikan juga titipan dari teman-teman dosen, jangan malu untuk proaktif. Kita nggak apa ya istilahnya, nggak risih kok direcokin dengan pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau pertanyaannya akademik, gitu ya. Pak, ngapain macem nih, gitu ya. Pak, mengapa kemudian saya baca berita ini. Nah, ketemulah diskusi. Tapi kemudian untungnya meskipun kita rumah baru, kita punya rumahnya banyak. Tidak hanya di ruang korprodi, tidak hanya di ruang kelas, kita punya ruang ini. Anda ingin produksi pengetahuan lewat banyak misalnya media-media kreatif seperti ini, Anda ingin baca buku, sambil, dan itu tidak harus dalam suasana yang tegang. Ada kopi, ada teh, ada buah di kulkas gitu ya. Nikmati. Mumpung Pak Khalid lagi banyak project bisa biayain untuk itu gitu. Jadi come to papa. Come to papa, come to mama begitu ya. Datanglah, mari kita bangun iklim akademik yang diskursif seperti itu. Itu sih pesannya. Iya. Baik Pak Sandi, terima kasih banyak Pak Sandi dan Sobat Sospol semua. Banyak sekali episode berikutnya akan kita bahas dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ke depannya. Maka terus pantengin kita. Akhirnya saya Khalid Fikriyadi, mohon pamit undur diri. Dan terus saksikan kami di episode-episode berikutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.